Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, silakan satu orang Baik teman, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa kepada madrasah dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mohon dicek di sekitar tempat duduknya apakah masih ada sampah atau barang-barang yang sudah diperlukan untuk dirapikan. Ya, makanya dibuang dulu kalau ada sampah. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa aja? Nama Tuhan. Aisyah. Aisyah, anu Pak, izin ada telepon. Aisyah ini. Aisyah ini. Apa lagi? Amalia sakit. Reta sakit. Ya, Belta kenapa? Sakit. Sakit juga. Ada lagi? Yang husband berapa orang? Dua. Tiga. Faal, Farisa, Farisa, Aurel. Ini ada 6 ya. Baik. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit segera sembuh. Baik, anak-anak, hari Rabu kemarin kita sudah masuk ke materi yang kedua, yaitu geometri transformasi. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa aja? Ada 2 poin kemarin. Yang pertama translasi dan dilatasi. Translasi itu apa? Pergeseran. Kalau dilatasi Pengisi perubahan. ukuran, Ya, perubahan. dari besar kecil atau sebaliknya ya, dari kecil menjadi besar. Baik, untuk hari ini kita akan lanjutkan ke transformasi yang ketiga, yaitu refleksi. Baca di rumah ya, refleksi. Apa itu refleksi? Bayangan. Cerminan terhadap apa? Cermin datar, cermin cekur, cermin tunduk, atau cermin apa? Cermin datar. Baik. Baik, anak-anak, kita akan langsung ke refleksi. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, Bapak mau menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Ada 4 poin. Yang pertama adalah nanti melalui diskusi kelompok kalian dapat menemukan refleksi bayangan titik. Jadi ada 3 nanti yang akan kita cari: titik, bidang, dan garis. Ya. Pada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X, ya. Baik.
Bapak mau menyampaikan kira-kira contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yang biasa kita lakukan adalah yang pertama bercermin. Semua pernah bercermin ya? Apa yang kalian lihat saat bercermin? Ya, oke. Ini contoh yang pertama. Yang kedua adalah yang ada di kehidupan kita sehari-hari adalah rambu lalu lintas dengan tulisan terbalik. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa tulisan ambulan itu tulisannya terbalik? Biar kelihatan di spion Pak. Kayak Pak? Ya, pernah melihat tulisan ambulan yang tulisannya terbalik? Oke, kira-kira kenapa dibuat terbalik? Karena mirror. Yang lebih tepat lagi kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tapi pernah lihat ya tulisan ambulan itu terbalik? Nah, itu alasannya adalah supaya mobil atau kendaraan yang ada di depan ambulan melihat di spionnya tulisannya tetap seperti membaca seperti biasa, tulis ambulan biasa ya. Makanya dari kaca spion itu pengendara yang ada di depannya bisa memberikan jalan, walaupun nanti ada sirenenya ya. Tapi dengan melihat kaca spion itu, maka tulisan ambulan itu terlihat tertulis seperti biasa. Ya, itu tujuannya. Kemudian yang ketiga contohnya adalah motif batik. Ya. Batik yang biasa kita gunakan itu punya pola simetris. Nah, contohnya ini ya, ada bisa kita lihat garis simetris yang sebelah kiri dan kanan sama. Nah, itu motif batik contoh yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah introspeksi. Ya. Ini yang harus kita lakukan setiap hari, setiap saat melihat kondisi sebelumnya. Nah, untuk contoh yang keempat, minta izin kepada Ibu Swatun untuk menyampaikan lebih dalam lagi tentang apa itu introspeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Salman, maka MTK akan menggunakan dengan label PAI. Apa? Dan terakhir buat kata tadi. Introspeksi diri atau di dalam mapel PAI sudah pernah belajar PAI. Introspeksi diri atau apa disebut apa? Muhasabah, bercermin akan perilaku kita, karena ini menurut pandangan Islam dan beragama Islam ya, kita berintrospeksi diri hubungan dengan hablum minallah, bilang hablum minallah juga ya. Nah, mawas diri, introspeksi diri dalam kehidupan sehari-hari perlu nggak? Sangat perlu. Oke, apa sih introspeksi diri itu? Apa? Atau pencerminan yang berkaitan dengan mapel apa? NTK dengan PAI. Kalau di NTK tadi adalah bab pencerminan ya. Kalau di mapel PAI adalah introspeksi diri atau muhasabah, mawas diri ya. Jadi memiliki hubungan yang erat, pencerminan dapat diartikan sebagai proses refleksi atau pengamatan terhadap diri kita sendiri. Sedangkan introspeksi diri adalah proses
mengevaluasi pikiran, perasaan, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan keduanya yaitu untuk apa? Untuk mengembangkan diri kita, pencerminan dan introspeksi diri, membantu individu memahami kekuatan, kelemahan dan area pengembangan diri. Di mana sih kelemahan saya ini dalam introspeksi diri menurut agama kita, agama Islam dan agama yang lain? Ibadah kita untuk lebih baik. Siapa yang bisa menilai? Diri kita sendiri. Dengan cara apa? Berintrospeksi, hubungan dengan Allah. Misalkan nih contoh yang muslim ya, dalam satu hari semalam kita sholat berapa kali? 5 kali. Pernah nggak kalian mengevaluasi? Dalam agama Islam kita ada dalil untuk kita dianjurkan berintrospeksi diri. Ada yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Ada yang berani baca? Insya Allah bisa. Ada yang berani membaca? Angkat tangan? Nggak ada. Kita baca sama-sama ya. Di dalam surat Al-Hasr ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pintar semua. Artinya apa? Ada yang tahu artinya? Artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sembunyi-sembunyinya, tobat yang baik. Tobat apa namanya? Tobat nasuha, tidak akan mengulang lagi hal-hal yang buruk. Mudah-mudahan Rob atau Allah kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai. Janji Allah para yang selalu mau menjalankan perintahnya akan dijanjikan kenikmatan nanti di surga. Dari Ibu untuk refleksi kebetulan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu sudah memberikan pencerahan tentang salah satu contoh refleksi adalah mengintrospeksi diri ya. Baik, kita akan lanjut ke materi kita. Baik, ada hal-hal yang perlu kalian ketahui nanti sebelum kita masuk ke materi ya. Yang pertama adalah simbol-simbol pada refleksi. Ada titik koordinat A, XY, dan A aksen ini adalah bayangan dari A. Kemudian ada MY sama dengan X, itu adalah simbol untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. MY sama dengan negatif X. Kemudian ada G aksen. G ini adalah penamaan pada garis ya. Kemudian ada garis 3 ini sama dengan tapi nambah 1 garis lagi. Yang tahu ini namanya apa? Tidak tahu. Nggak tahu. Ekivalen ya. Artinya ruas kiri dan kanan nanti sama. Kemudian poin yang kedua, ada bentuk umum persamaan garis. Ini yang sudah kita pelajari di kelas 10 kemarin, yaitu AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kemudian bentuk umum persamaan kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini sebelum kita masuk ke materinya, hal-hal yang perlu kalian ketahui ya. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu pencerminan, Bapak kedatangan tamu lagi, fakultas fisika ya.
Mohon kepada Ibu Farida untuk bisa menjelaskan tentang sifat-sifat cermin datar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarman sudah mengundang saya sebagai makhluk fisika, karena berhubungan sama fisika ya. Kita kolaborasi sama matematika sama agama. Jadi kalau dalam fisika ini dia masuk di sifat-sifat cermin datar. Tadi kalau agama itu kita disebut apa? Ya, sifat sendiri. Tapi kalau dalam fisika caranya seperti apa kita determin itu cermin datar. Yang tadi seperti dijelaskan sama Pak Sarman, itu adalah sama yang di belakang itu adalah cermin datar. Sebelum saya menjelaskan ini, coba kalian tengok di sebelah sana. Kalian lihat pohon warna apa itu? Warna hijau. Kenapa sampai kita bisa melihat pohon itu warna hijau? Ayo, siapa yang bisa? Kenapa sampai bisa warna hijau? Kita lihat pohon itu. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Kenapa bisa warna hijau? Siapa yang bisa? Jelaskan aja kenapa? Kenapa bisa warna hijau? Angkat tangan, siapa? Ayo. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa pohon itu kita lihatnya warna hijau? Kenapa enggak warna kuning? Kenapa enggak warna biru? Kenapa? Ayo, ayo. Kenapa? Kenapa kita tidak lihat warna kuning? Ya, warna hijau. Jangan bilang martir ya. Kenapa? Karena pantulan cahaya. Iya, tepat sekali 100. Karena ada pembiasan cahaya, pemantulan cahaya. Dari mana pemantulan cahayanya? Dari matahari. Ya, ada cahaya ya. Ada cahaya, maka memantulkan ke pohon itu. Namanya cahaya polikromatik. Apa itu cahaya polikromatik? Cahaya yang banyak. Poli itu artinya banyak. Jadi cahaya banyak, jadi bisa berbagai macam warna. Ada warna hijau, yang merah, kuning dan lain-lain. Ya, jadi karena kita lihat di sini pantulan cahaya ini warna hijau, berarti kita bisa melihat warna hijau. Bisa dipahami itu? Itu ya. Jadi nanti dia berhubungan sama ini. Sifat-sifat dari cermin datar. Kalau kita bercermin itu pasti ada pantulan ya. Kita melihat wajah kita ya. Kita melihat ya. Kita melihat cermin kalau kita bercermin sehari-hari. Oke, ini lihat. Oke, ini misalnya ada benda A. Ya tadi seperti pohon itu ya kita lihat. Ada benda A, dia akan datang. Ini namanya cermin datar ya. Cermin datar ini, kemudian yang di arsir ini adalah di belakang cermin. Kalau di belakang cermin itu kan kita nggak bisa lihat ya. Jadi ini anggap aja di belakang cermin. Kalau di situ belakang cermin itu apa? Tembok, dinding. Jadi di sini kita gambar aja sini, kita arsirkan. Jadi misalnya ini ada benda A yang mencerminkan ke cermin datar. Lanjut Pak, maka dia akan dipanjurkan ke sini. Dia sebenarnya pantulnya ke sini, tapi kan kita tidak lihat. Ya, dia pantul ke sini. Maka ini. Jadi ada sifat-sifat. Kalau dalam fisika itu ada sifat-sifat dari cermin datar. Yang pertama adalah maya. Maya itu artinya semu. Tidak nyata, ya. Jadi makanya ini namanya maya nih. Makanya di garis putus-putus. Ya. Jadi kalau sifat-sifat bayangan adalah semu. Kemudian yang kedua itu tidak tegak. Tidak tegak, tegak, tidak terbalik. Jadi kalau kita melihat cermin itu, kalau kita bercermin itu, tidak mungkin kepala kita di bawah. Ya, makanya tidak terbalik. Itu sifat yang kedua, kan, Pak? Yang ketiga sama besar. Kalau kita lihat kepala kita sebesar itu, berarti sebesar itu juga kita jadi cermin. Bisa dipahami? Bisa diikuti ini? Ya, lanjut. Nanti kalau ke sini ya. Yang keempat, berjarak sama antar benda dan bayangan. Kalau kita bercermin itu, kalau jarak kita 20, berarti di bayangan juga 20 yang kita lihat. Yaitu sifat yang keempat. Kemudian yang kelima, mengalami inversi kiri kanan. Inversi itu artinya kalau kita bercermin yang ke tangan kiri, kita lihatnya di cermin itu tangan kanan. Ya, jadi sekali lagi mengalami inversi kiri kanan. Sisi kiri dan kanan menjadi
terbalik, artinya terbalik, kita angkat tangan kanan, kita lihatnya tangan kiri. Dan di cermin itu tangan kiri yang kita lihat. Oke, lanjut. Ini ya, jadi dalam cermin datar ini dia harus ada 2 sinar, tidak boleh 1. Dia harus ada 2 sinar. Jadi ada bisa lebih dari 2, jadi minimal 2. Ya, tadi yang ini ya, sinar datang, dia akan dibantukan ke sini, maka akan berbentuk maya. Ini maya ya, jadi tidak nyata. Lalu ini sinar kedua, ya, sinar kedua itu dia akan dipantulkan ke sini. Jadi dia pantulkan, jadi akan muncul maya. Oh, jadi akan ketemu aksennya di situ. Ya, jadi bayangannya di situ. Jadi seperti sifat daripada bayangan itu, ya, sinar datang, sinar pantul dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Ya, itu dari kemudian sudut datang, ini sudutnya ya, sudut datang di sini sama sudut pantulnya harus sama. Jadi misalnya kalau sudutnya 30 derajat, berarti sudut pantulnya juga 30 derajat, jadi sama. Jadi yang membedakan itu hanya inversi kiri dan kanan. Tangan kiri kita lihat tangan kanan. Itu adalah gambaran daripada cermin. Bisa dipahami? Artinya berhubungan sama tadi itu. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak sudah mengundang saya sebagai bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ya penjelasan tentang sifat cermin datar. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tidak ya? Paham ya? Baik. Baik anak-anak, sama seperti pertemuan kemarin, Bapak minta kalian membuat titik pada LK yang sudah Bapak siapkan. 3 titik ya. Kalau yang kelompoknya ada berempat, silakan buat 4 titik. Jadi 1 orang membuat 1 titik. Nah yang kedua buatkan 3 titik ya, supaya nanti bisa jadi bangun segitiga ya. Sama seperti yang kemarin, silakan kalian isi titik awalnya, titik A, B, C. Kemudian dengan sifat pada cermin datar tadi, kalian buat bayangannya. Ya. Ya, langsung aja dibuat. Barang. Kalian kerjakan di kegiatan B, yaitu membuat titik awal dan titik bayangan pada garis Y sama dengan X. Ya berarti kita bisa atau saya titik di sini. Kertas kotak-kotaknya ada? Ada. Ya, silakan. Garisnya ya, jangan lupa. Pilih salah satu titik. Ini titik aja terus Pilih aja. Aku mau. Pilih 1 orang. Kalau kalian berempat nanti berarti jadi 4. Ya, ya boleh. Boleh kalau mau sebelah kiri aja. Ininya apa Pak? Ini cerminnya. Itu garis yang tebal itu garis cerminnya ya. Waktunya 5 menit untuk membuat titik dan Ini aku yang ada. Tidak lihat kali itu iya salah. Udah. Di sini aja kan. Kalau di LK-nya nggak cukup di kertas tulis sendirinya aja.
Kalau mau ambil yang cukup ini kan yang titik dekat cermin aja, bisa dicerminkan. Tapi kalau koordinatnya besar, pakai di buku streaming kalian aja, ya. Titiknya juga bisa dia atau lebih dari tiga? Empat, ya. Jadi masing-masing bisa membuat titik. Kemudian tentukan bayangannya ya. Nanti ditambah aja di sini. Ya. Seperti hari Rabu kemarin kita buat ya. Ya, ini kan agennya. Setelah itu tulis koordinatnya di sini. Nah, itu koordinatnya berapa? 4,2. D-nya X dulu yang di bawah ya. D-nya tulis seperti ini, Pak. Tulis koordinatnya di sini. Baru nanti koordinat bayangannya tuliskan juga. Koordinat bayangan. Kenapa? Koordinat bayangan itu sini. Nah, ini kan B. A tulis dulu koordinatnya, B berapa, C berapa, D berapa. Nanti kalian cerminkan terhadap garis ini. Y sama dengan X. Ketemu bayangannya di sebelah sini kan? Ini masuk tulis lagi koordinatnya di sini. Ya? Ya. Oke. Siapa tadi yang mau tanya? Kelompok Adi. Kalau nyari bayangan ada template Itu translasi, sekarang refleksi. Oh, Pakai D lagi. Nah, jadi A ini cerminkan terhadap garis yang tebal ini. Posisinya A aksennya di mana? Nah, ini kan kalau ada, kalau kasih contoh. Ini cermin berarti posisinya di oh sini. gitu. Berarti kalau B ke sana. sini, D ke sini. Ya. Oh. Nah, ditulis nanti bayangannya ya. Oh ya, itu sama ininya. Apa? Nah, koordinatnya sekarang berapa berarti kalau posisi bayangannya di sini? 4, 2. 4, 2. Oh gitu. Nah, nanti kita bandingkan dengan titik awal dengan titik bayangan di mana. Ya. Gimana? Gimana maksudnya? Di sini aja. Ya. Dapat ini di sini ya. Ya. Mana? Ya seperti ini lah yang ini. Nah, kasih aksennya mana? Oh, sudah. Oke, itu sudah. Koordinatnya masukkan di sini. Kalau sudah ketemu titik awal dan bayangan, silakan gambarnya dihubungkan. Titik benda dengan titik bayangannya masing-masing dihubungkan. Tulis lagi koordinatnya ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Oke. Silakan dihubungkan. Ya. Oh gitu. Ya. Berarti Ini titiknya yang berarti yang punya titik B dan C ini kan ada pada cermin ya. ya. Iya. Kalau ada pada cermin ada bayangannya nggak yang kelihatan? Atau dia berarti tetap di sini juga bayangannya? Tapi sini kan Pak cuma A yang tinggal. A-nya aja yang sebelah sini bayangannya. Nah, itu sama. Tarik Oh iya. bayangannya ya. Oke Pak. Oke, jadi koordinatnya tetap kan? Iya. Ya. A-nya jadi berapa? 3. Bayangannya jadi Oh positif 3. Iya. Positif ke positif. benar. Kembali perhatikan dulu di depan. Nah, di sini Bapak buatkan simulasi.
Bapak punya 3 titik ya, titik A, B, C. Titik A negatif 2, B 12 dan C 05. Kalau dihubungkan nanti jadi segitiga ya. Titik-titik ini akan dapat cerminkan terhadap garis. Nah ini garis Y sama dengan X. Nah, tadi dari hasil percobaan kalian ternyata kita dapat pola ya. Jika titik asalnya adalah PX, Y, maka bayangannya menjadi P aksen Y, X. Jadi terbalik antara absis dan ordinatnya. Ya. Nah, inilah rumusnya. Kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, sekarang Bapak punya koordinat A negatif 22. Berarti bayangan A-nya berapa kira-kira? A aksennya 2, negatif 2. Kemudian kalau di koordinat B 12 maka menjadi B aksen. Oke, ini jarak dari B ke cermin, kemudian dari cermin ke B adalah B aksen, ya. Koordinatnya menjadi 21,1. Kemudian titik J ke cermin, ini jaraknya tegak lurus ya, wajib tegak lurus. Kemudian dari cermin ke bayangan adalah titik C aksen, koordinatnya berapa? 50 ya. Nah, ini dihubungkan kembali jadi segitiga bayangan ini ya. Nah, ini. Jadi kalau titik dan bangun datar yang direfleksikan adalah tetap titik-titik sudutnya ya. Baik, ada pertanyaan? Belum ada. Oke, anak-anak, kita refreshing dulu ya, kayaknya pusing. Silakan berdiri semua. Kita main refleksi. Mainnya berpasangan, ya. Mainnya berpasangan. Mainnya berpasangan. Pas ya, ada yang enggak punya pasangan enggak? Silakan berhadapan. Karena kita mungkin ya. Silakan berhadapan. Ada yang jadi cermin, mau minta contoh. Contoh dulu aja, nanti biar semuanya paham. Jangan, Pak. Ya, sama Pian. Ya. Oh iya. Gamenya Sama ngamu yang jadi cermin, kalian boleh pilih cermin. Ya, Pian ya. Yang jadi benda dan bayangan siapa? Sila. Oke, silakan julurkan tangannya ke depan. Nah, Sila tugasnya nanti nangkap cermin ini ya. Maju aja. Nanti Bapak kasih jarak. Oke. Kalau Bapak bilang 10 agak jauh ya. 10, 5 semakin dekat, 1 semakin dekat, 0 tangkap. Oke? Oke ya. Ya. Tangkap tangan yang sebagai cermin tadi.
Ya, ya menghindar. Yang jadi cerminnya menghindar. Ya, paham? Ya, menghindar jangan sampai ditangkap sama benda. Oke? Paham ya? Nah, kita lihat dulu contohnya. Oke, pertama 5 7 ya, jauh ya. 3 9 0 ya. Oke, paham ya? Kembali ke kelompoknya. Silakan siapa yang jadi cermin, siapa yang jadi benda dan lain-lain. Posisi siap dulu ya, posisi semua siap dulu. Oke, ya siap dulu. Kita mulai ya, kita mulai. Oke, kita mulai. 10 12 7 3 0 Ada yang dapat? Oke ya. Oke. Oke, silakan kembali dulu tadi. Oke ya, sekarang nah, dari materi yang tadi sudah Bapak kasih di LK itu ada tugas kelompok di poin bagian C. Ya, bagian C ya. Silakan kalian kerjakan. Silakan dikerjakan. Ini tidak pakai gambar, tapi langsung menerapkan rumus yang sudah kalian temukan tadi. Ya. Oke. Ada 3 soal. Sambil mengerjakan, kalian masih simpan aplikasi GeoGebra? Masih ya. Nah, kalian bisa melihat atau kalian bisa mencoba hasil titik yang kalian cari tadi di aplikasi GeoGebra untuk mengkonfirmasi apakah jawaban kalian benar atau salah. Ya. Kalau minta satu kelompok untuk menuliskan di depan jawabannya. Oke. Kelompok Lincoln ya. Gimana? Ada di soalnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Ada yang punya jawaban lain? Keduanya kak. Yang berbeda jawabannya. Sama ya. Oke, kita Bapak punya latihan. Nanti silahkan di lakukan aja ya.
Silakan kalian scan barcode. Kerjakan secara berkelompok. Ada 10 pertanyaan. Refleksi berarti itu dia negatif 2. Nih. Betul. Mana? Tuh. Kejar. 2 titik koordinat. Batok. Berarti min 3 koma Ustaz. Enggak. 3,1. X. 1,3. Sebelum Bapak akhiri nanti silakan anak-anak siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Bayangannya X, Y. Kalau bendanya koordinatnya X, Y. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya menjadi apa? Y, X. Oke, jadi dibalik ya. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, bayangan XY menjadi Positif. Jadi kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, bayangannya XY menjadi apa? Negatif Y, ya, nggak usah ragu-ragu ya. Oke, jadi kesimpulannya hari ini kita belajar 2 jenis refleksi. Masih ada 5 jenis lagi ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, jadi masing-masing pencerminan punya cirinya masing-masing ya. Oke. Demikian. Jangan lupa nanti hasil LK-nya dirapikan lagi, kemudian minggu depan dikumpulkan ya. Oke, baik. Demikian pertemuan kita hari ini di Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.